Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Mak Kunti pada misteri dan sejarah Benteng Van der Bos Ngawi. Benteng Van der Bos sering juga disebut dengan Benteng Pendem. Seperti yang berada di Ambarawa, di situ juga ada Benteng Pendem yang sudah dieksplor oleh Mak Kunti beberapa waktu yang lalu. Kalau kita masuk ke Benteng Van der Bos ini dikenai biaya 5.000 per orang guys. Setelah masuk dan parkir mobil, kita akan berjalan ke jalan utama di pertigaan jalan. Di situ sudah ada arah panah yang menunjukkan bahwa ke kanan menuju lapas, sedangkan yang ke kiri menuju ke benteng. Ikutilah terus guys perjalanan Mak Kunti di Benteng Van der Bos Ngawi. Baiklah guys, kita mau menuju ke lapas lebih dahulu. Apakah lapas yang berada di Benteng Van der Bos masih digunakan ataukah sudah kosong? Tetapi ketika Mak Kunti berada di Benteng Pendem Ambarawa, lapas di sana masih digunakan, dan menurut cerita, lapas yang berada di Benteng Pendem Ambarawa terkenal dengan misterinya guys, termasuk lapas yang ditakuti oleh para narapidana. Di sebelah jalan itu berupa sebidang tanah seperti lapangan yang ditumbuhi oleh rumput hijau. Ini merupakan depan dari Benteng Van der Bos. Perhatikan guys, galian-galian parit yang baru digali ini diperkirakan dikembalikan seperti pada masa dulu, maksudnya pada masa Benteng Van der Bos yang aslinya guys. Dulu menurut sejarahnya, lebar dari parit tersebut sekitar 8 meter dengan kedalamannya juga 8 meter. Jadi pada proses renovasi tersebut mengembalikan bentuk asli dari Benteng Van der Bos guys, yang mana benteng itu dikelilingi oleh tanah setinggi benteng dan dikelilingi oleh parit. Di sebelah sana yang berupa putih, cat putih, itu adalah Benteng Van der Bos yang sebagian sudah selesai direnovasi guys. Menurut penjual tiket yang ada di depan, Benteng Van der Bos ini proses renovasinya sekitar bulan Agustus sudah selesai guys. Itu menurut informasi yang didapat Mak Kunti ketika membeli tiket di depan pintu masuk dari Benteng Van der Bos guys. Tetapi ketika Mak Kunti bertemu sesama pengunjung itu mengatakan bahwa renovasi dari Benteng Van der Bos selesai sekitar akhir tahun 2022. Berarti bulan Januari tahun 2023 benteng sudah diharapkan selesai 100% guys. Kita nantikan bagaimana kemegahan dari Benteng Van der Bos yang sudah direnovasi oleh pemerintah. Berdasarkan papan nama yang berada di depan gedung ini, tertuliskan bahwa
Ini adalah tanah milik Kemenhumham, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini termasuk lokasi Benteng Van der Bos ataukah sudah di luar dari Benteng Van der Bos? Perhatikan guys, simbol jangkar. Simbol ini sering Mak Kunti temui di beberapa bangunan peninggalan penjajah Belanda. Sudah 3 tempat yang Mak Kunti temui tentang simbol jangkar tersebut guys. Yang pertama di Benteng Van der Wijk, kedua di Benteng Pendem Ambarawa, dan ketiga ini berada di Benteng Pendem yang masyarakat menyebutnya Benteng Pendem, tetapi nama sebenarnya dalam bahasa Belanda adalah Benteng Van der Bos yang berada di Ngawi guys. Ini adalah bentuk Benteng Pendem atau Benteng Van der Bos yang berada di Ngawi, yang mana benteng tersebut baru direnovasi guys. Hasil renovasi memang belum 100%. Dan di sebelah tikungan jalan masih ada gerdu sebagai tempat penjagaan guys. Mungkin dulu di sini dijaga oleh serdadu Belanda untuk mengawasi para pekerja paksa dan beberapa tawanan Belanda. Memang dilihat dari bentuk dan lokasi dari Benteng Van der Bos tersembunyi di beberapa gundukan tanah. Keunikan dari Benteng Van der Bos di Ngawi yaitu benteng terletak di jalur pertemuan Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Perhatikan itu guys di sebelah sana. Nah, ini adalah pertemuan antara aliran air Bengawan Solo dan aliran air Bengawan Madiun. Hal tersebut untuk menghadapi perlawanan dan serangan masyarakat Ngawi dan sekitarnya yang pemerintahannya berpusat di Ngawi Purba, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Wirotani sebagai salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Dibangunnya Benteng Pendem di pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun dikarenakan pada saat itu kedua bengawan tersebut merupakan jalur air, yaitu Bengawan Solo untuk Trans Jawa, sedangkan Bengawan Madiun untuk transportasi daerah Ngawi dan daerah bagian selatan Ngawi guys. Maksud dibangunnya Benteng Van der Bos yaitu untuk menghindari atau menangkal pasukan penyerang Diponegoro terhadap Belanda guys. Seperti kisah-kisah pada bangunan-bangunan pada masa penjajahan Belanda mengisahkan duka yang sangat dalam dan banyaknya korban yang meninggal dunia karena kekejaman dari serdadu Belanda ketika mempekerjakan tenaga paksa guys. Bahkan banyak tenaga yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri menjadi korban dari kekejaman serdadu Belanda guys.
Bayangkan begitu luasnya Benteng Van der Bos dan benteng-benteng lain yang ada di Indonesia itu dibuat oleh tenaga dari rakyat Indonesia dengan perlakuan yang sangat kejam, guys. Perhatikan guys, di sana ada sebuah alat berat yang digunakan untuk menggali tanah dan untuk mempercepat penyelesaian renovasi Benteng Van der Bos. Di situ ada sebuah pemandangan yang masih asli guys. Tembok di depan di sebelah kiri jalan itu merupakan bangunan yang belum direnovasi dan belum mendapat sentuhan apapun, guys. Ketika Mak Kunti mengadakan penjelajahan di sini, Mak Kunti sudah mendapat masukan dari penjaga tiket bahwa semua pengunjung dilarang masuk ke Benteng Van der Bos karena proses renovasi sedang berjalan, guys. Dan di tembok sebelah kiri ada sebuah pemandangan yang menurut Mak Kunti pemandangan yang begitu mengerikan, guys. Ada 2 atau 3 orang di situ yang duduk termenung, bahkan sempat mandi peluh dan mandi darah karena sisaan dari serdadu Belanda. Proses pembangunan Benteng Van der Bos memakan banyak korban dari pihak tenaga, yaitu dari rakyat Indonesia yang dipekerjakan secara paksa, guys. Sangat disayangkan, guys, jauh-jauh datang ke Ngawi untuk mengadakan eksplor ke dalam Benteng Van der Bos, tetapi karena kendala benteng yang baru direnovasi sehingga semua pengunjung termasuk Mak Kunti tidak dapat memasuki setiap lorong-lorong Benteng Van der Bos, guys. Hal inilah yang membuat Mak Kunti pada hunting kali ini tidak bisa memberikan sebuah gambaran sejarah maupun misteri pada Benteng Van der Bos secara terperinci, guys. Oh iya, guys. Mak Kunti belum menjelaskan di mana letak Benteng Van der Bos yang berada di Ngawi. Benteng Van der Bos, benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan ukuran 165 meter kali 80 meter yang dibangun pada tahun 1845. Ini sengaja dibangun lebih rendah dari tanah sekitar, sehingga masyarakat di sana menyebutnya dengan benteng pendem. Ketika akan memasuki Benteng Van der Bos tersebut, ada tanggul yang setinggi dari benteng, bahkan lebih tinggi dari tanggulnya, sehingga benteng yang ada di dalam itu seakan-akan berkesan terpendam di dalam tanah.
Ini adalah lokasi yang berada di depan Benteng Van der Bos sebelum melewati parit. Itu ada tembok setinggi kira-kira 4 meter guys. Tembok ini masih asli dan belum mendapatkan renovasi. Dari tembok-tembok ini dapat diketahui bahwa usia dari tembok ini sudah ratusan tahun guys. Namun berdasarkan pengalaman Mak Kunti yang pernah hidup di rumah Londo, di mana rumah itu dibangun pada masa penjajah Belanda, memang kekuatan dari bangunan bekas penjajah Belanda dapat diandalkan guys. Sampai sekarang bangunan itu masih bagus, tetapi karena kurang perawatan sehingga kesan dari bangunan yang peninggalan sejarah dari penjajah Belanda memang sudah tidak terawat dan bahkan seakan-akan tembok-tembok itu mulai retak. Di ujung tembok tersebut yang berada di depan benteng sebelum parit ini ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang liar. Sedangkan di sebelah sana merupakan tempat beristirahat bagi pekerja yang sedang melaksanakan renovasi terhadap Benteng Van der Bos. Ini adalah paritnya guys. Menurut sejarah ini paritnya sekitar 5 meter lebarnya guys. Tetapi ketika Mak Kunti membaca pada selebaran menggambarkan kondisi ataupun kondisi fisik pada parit itu selebar 8 meter dan kedalamannya juga 8 meter. Itu pada masa penjajahan Belanda. Dan di parit-parit itu dipelihara buaya sehingga ketika para tahanan ingin mengelarikan diri, para tahanan kesulitan untuk melewati parit-parit tersebut karena di situ banyak dipelihara buaya-buaya yang berada di parit. Di Benteng Van der Bos Ngawi pernah terjadi berbagai pertempuran yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dan membuat benteng ini penuh dengan misteri yang membuat bulu kuduk kita berdiri guys. Namun sayang ketika Mak Kunti ingin memasuki bangunan tersebut memang tidak diizinkan karena baru ada renovasi terhadap Benteng Van der Bos. Pada masa penjajahan Belanda, Benteng Pendem atau Benteng Van der Bos yang berada di Ngawi merupakan salah satu kekuatan militer yang terkuat guys. Yang mana pemerintah kolonial Belanda semasa perang ini menjadikan tempat berlindung dari serangan-serangan yang dilakukan oleh masyarakat Ngawi.
Benteng yang mempunyai ciri khas bangunan Eropa atau Belanda merupakan benteng pertahanan yang sangat kokoh pada masa penjajah Belanda. Sehingga pada renovasinya pun sudah terlihat bagaimana kekokohan dan kemegahan benteng Van de Bos yang berada di Ngawi ini, guys. Di depan benteng ada tanaman-tanaman liar dan bahkan ada beberapa tanah yang ditanami pohon jati, guys. Ini lokasi yang sudah di luar benteng Van de Bos, maksudnya di depan benteng setelah parit dan sebelah jalan. Pada awal pembangunannya, benteng Pendem digunakan oleh Belanda untuk mempertahankan kedudukannya yang berada di Jawa Timur. Tetapi setelah kedatangan penjajah Jepang, selama masa penjajahan tersebut, benteng ini beralih menjadi penjara. Menurut catatan sejarah, fungsi dari benteng Van de Bos berubah menjadi penjara antara tahun 1943 sampai dengan 1944 pada bulan Februari. Dan masih menurut cerita atau catatan sejarah, tercatat sekitar 1.580 orang mendekam di penjara benteng Van de Bos. Berarti setelah kita amati sejarah dari benteng Van der Wijk, Lawang Sewu, hingga benteng Pendem Ambarawa, terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan beralih pula fungsi dari bangunan-bangunan Belanda, yang mana sebagian bangunan-bangunan Belanda itu dipergunakan untuk penjara oleh penjajah Jepang. Begitulah guys perjalanan Mak Kunti di Benteng Van de Bos Ngawi. Bila ada cerita maupun data yang Mak Kunti suguhkan dalam konten ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang Mak Kunti tidak bisa masuk ke lokasi tersebut dengan leluasa. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mak Kunti. Haha.